Pertama-tama terima sambut dari saya, Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Selamat eh, so- selamat sore kepada Ibu dosen, Ibu Dwi Santi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas agama saya, yaitu menceritakan tentang riwayat kehidupan Buddha ataupun Pangeran Siddhartha kepada teman saya, yaitu Chandra Saputra. Saya memilih untuk menceritakan kepada dirinya karena Chandra sendiri mengatakan bahwa memang pada saat SMA dia belajar dari sekolah Kristen yang dimana tentunya pengetahuan tentang agama Buddha Chandra pun masih banyak yang kurang. Jadi saya sebagai teman yang baik, ya saya ingin meng-share juga pengetahuan saya kepada Chandra. Baiklah, sebelum itu saya ingin menyapa dulu saudara Chandra. Apa kabar? Baik, untuk saat ini kabar saya sangat baik, Pino. Oke, baik. Terima kasih. Oke, aku akan mulai aja ya. Jadi, riwayat kehidupan Sang Buddha ini kan udah kita pelajari juga di mata kuliah Pendidikan Agama Buddha di masing-masing kelas kita. Dan tentunya hari ini aku akan membahas aja sih secara garis besar dari semua penjelasan yang udah disampaikan sama dosen kita. Dan riwayat kehidupan Sang Buddha itu dimulai pertama kali itu tentunya kita lihat dari awal Raja Suddhodana menikah dengan Dewi Mahamaya, yang dimana setelah menikah mereka itu belum dikaruniai seorang anak pun, dan di sana kan membuat Raja Suddhodana menjadi khawatir, tentunya khawatir karena ketika nanti dia udah tua siapa yang akan mewarisi tahta kerajaan Kapilawastu itu. Nah kemudian singkat cerita pada akhirnya pun Dewi Mahamaya pun mimpi gitu. Dia mimpi ada seekor gajah putih membawa bunga teratai di gadingnya yang masuk ke dalam perutnya. Nah kemudian setelah selang beberapa hari nggak lama dari mimpi itu, Dewi Mahamaya pun hamil. Nah kemudian hamil dan kemudian singkat cerita pun Dewi Mahamaya pun melahirkan di Taman Lumbini itu sekitar 623 sebelum Masehi, melahirkan di sana dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian setelah melahirkan itu pun terjadi keajaiban nih dengan bayi tersebut. Nah, bayi tersebut yang merupakan Pangeran Siddhartha sendiri itu dapat berjalan sebanyak 7 langkah, dan setiap langkahnya itu memunculkan bunga teratai gitu. Nah kemudian pun Pangeran Siddhartha kecil atau Pangeran Siddhartha bayi itu menunjuk langit dan mengatakan semacam kata-kata yang dimana inti dari kata-katanya itu adalah ini adalah kelahiran terakhir bagi Pangeran Siddhartha, tidak ada lagi kelahiran dia setelah ini gitu. Jadi intinya dia itu sudah mengucapkan itu. Jadi memang setelah Pangeran Siddhartha parinibbana pun nanti dia nggak akan tumimba lahir lagi alias mencapai nibbana. Nah kemudian setelah hal itu pun bayinya dibawa ke Kapilawastu, kemudian diberilah nama yaitu Siddhartha yang artinya tercapai cita-citanya. Nah kemudian di situ kan ada diundang banyak peramal ya. Nah salah satu peramal di situ ada Petapa Asita yang meramalkan bahwa Pangeran Siddhartha itu memiliki dua kemungkinan. Yang pertama menjadi raja dari segala raja atau menjadi Buddha. Nah namun Petapa Asita di sana dia memiliki perspektif bahwa Sang Buddha itu tetap akan menjadi Pangeran Siddhartha tetap akan menjadi Buddha gitu. Jadi dia itu senang, kemudian pada akhirnya dia juga menjadi sedih karena dia udah tua kan, jadi enggak akan sempat menunggu di mana waktunya Pangeran Siddhartha pada akhirnya bisa menjadi Buddha dan bisa mendengarkan dharma dari Pangeran Siddhartha. Seperti itu. Nah kemudian seiring berjalannya waktu dia makin remaja, dia pun ada temennya yang namanya itu Dewa Data. Kemudian pada saat itu Dewa Data menembak seekor burung. Nah, kemudian mengenai burung tersebut, kemudian terlihat oleh Pangeran Siddhartha. Nah, Pangeran Siddhartha pun datang langsung menolong si burung itu, datang menolong. Kemudian pada akhirnya ya seperti kita pelajari, burung tersebut dibebaskan oleh Siddhartha, Pangeran Siddhartha setelah melalui ada dipertemukan lewat kayak pengadilan gitu. Nah, kemudian setelah itu pun singkat cerita dia menjadi dewasa. Di sana kan muncul kekhawatiran nih dari Raja Suddhodana mendengar ramalan yang dulu gitu bahwa dia akan menjadi Buddha. Nah, kemudian ada pun beberapa pantangan yang nggak boleh dilihat sama Pangeran Siddhartha, yaitu orang sakit,
orang lahir, tua, sakit dan mati. Nah, kemudian di sana Raja Suddhodana menyuruh semua masyarakatnya untuk menyembunyikan orang-orang ini. Jadi nggak boleh ada. Nah, kemudian untuk bikin Pangeran Siddhartha itu nyaman di dalam istana, makanya dibangunlah semua fasilitas mewah, mulai dari kalau nggak salah ada 3 istana juga, 3 istana, kemudian ada 3 kolam teratai kalau nggak salah yang dibuat juga, itu yang aku pelajari. Terus juga pada akhirnya Pangeran Siddhartha dinikahkan dengan seorang dewi, yaitu Dewi Yasodhara. Kemudian mereka punya anak yang namanya Rahula atau Belenggu. Nah, kemudian pada suatu hari Pangeran Siddhartha itu ingin keluar istana. Dia keluar istana bersama Channa beserta kudanya, kuda Kantaka, kuda putih kesayangan Pangeran Siddhartha. Mereka keluar. Nah, pada saat itu pada saat mereka keluar, memang Pangeran Siddhartha itu kan semua orang kan sudah diperintahkan untuk menyembunyikan 4 hal ini. Namun ada seorang dewa nih yang turun dari langit untuk berwujud menjadi 4 orang ini. Jadi menjadi orang yang lahir, tua, sakit dan mati. Jadi dia itu berubah wujud jadi itu supaya Pangeran Siddhartha tuh melihat bentuk-bentuk itu. Nah, kemudian setelah melihat hal itu pun Pangeran Siddhartha menjadi lebih memiliki tekad yang lebih kuat lagi. Dia punya tekad yang kuat. Dia bilang pokoknya aku harus menjadi Buddha untuk mencari obat dari masalah-masalah ini kayak gitu. Nah, kemudian singkat cerita pun Pangeran Siddhartha akhirnya memutuskan untuk meninggalkan istana. Kemudian sebelum meninggalkan istana dia menjumpai istrinya, melihat istrinya yang sedang tertidur beserta anaknya Rahula. Namun Pangeran Siddhartha tidak bisa melihat Rahula karena tertutup oleh tubuh ibunya gitu. Nah, kemudian setelah itu dia pun keluar, dia dibawa oleh Channa sama kuda putih kesayangan Pangeran Siddhartha, kuda Kantaka, dan terjadi keajaiban, semua pintu gerbang itu terbuka tanpa ada suara dan nggak ada satu orang pun yang tahu bahwa Pangeran Siddhartha keluar pada tengah malam itu. Nah, kemudian pada sampai di tepi sungai Anoma, kalau nggak salah, sungai Anoma, kalau nggak salah, itu Channa ingin ikut Pangeran Siddhartha kan. Namun Pangeran Siddhartha menyuruh Channa untuk pulang ke istana dan membawakan pesan ini kepada seluruh orang yang ada di istana. Nah, kemudian kudanya juga disuruh pulang, namun kuda Kantaka pada akhirnya meninggal setelah tak lama meninggalkan Pangeran Siddhartha dan lahir di alam berbahagia si kuda itu. Nah, kemudian Buddha pun mulai memotong rambutnya yang panjang, kemudian dipotong. Kemudian rambut Buddha itu udah nggak tumbuh lagi dari setelah dipotong. Jadi dia itu membentuk lingkaran-lingkaran seperti yang kita lihat di Buddha Rupang pada saat ini. Nah, kemudian dia juga melepaskan seluruh kalung-kalungnya, terus melepaskan semua pakaian mewahnya. Kemudian ada dewa yang turun membawakan jubah. Oh iya, tadi waktu dia Pangeran Siddhartha potong rambut, juga rambutnya disambut oleh salah satu orang dewa gitu. Nah, kemudian pada saat itu Pangeran Siddhartha pun mulai meditasi. Tapi untuk meditasi yang pertama ini Pangeran Siddhartha itu salah jalan. Jadi dia itu menyiksa diri. Jadi meditasi itu meditasi menyiksa diri. Yang dia itu bilang kalau dia udah meditasi, udah dia akan meditasi terus sampai pada akhirnya bikin tubuh dia itu jadi kering, jadi pokoknya terus kerempeng gitu. Kemudian pada akhirnya lewatlah sekelompok penyanyi ronggeng gitu. Dia liriknya itu ada yang mengatakan bahwa apabila tali senar ditarik terlalu kuat maka itu akan putus. Namun ketika ditarik terlalu longgar suaranya akan sengau. Nah, kemudian pada saat itu Pangeran Siddhartha pun tersadarkan dan membuka matanya dan bangun dari meditasinya. Kemudian setelah bangun dari meditasinya itu kan tubuh Pangeran Siddhartha itu lemah sekali. Kemudian berjumpa seorang pengembala sapi dan ajaibnya lagi ketika si pengembala sapi itu mau ngasih susu sapi ke Buddha, itu sapinya tanpa harus diperas, susunya dia udah langsung keluar secara murni gitu, nggak perlu diapa-apain, terus dipersembahkan ke Buddha. Nah, kemudian datang juga kemudian setelah itu tubuh sang Buddha pun perlahan-perlahan menjadi lebih baik dan menjadi lebih sehat. Kemudian sang Buddha juga bertemu seorang kayak petani gitu, dia membawa kayak seikat-ikat jerami gitu, diberikan kepada Buddha sebanyak 7 ikat untuk sebagai alas duduk. Nah, kemudian ajaibnya lagi terjadi si daun-daun itu yang jerami tadi diikat-ikat itu menjadi singgasana yang begitu mewah yang diduduki oleh sang Buddha. Kemudian singgasana itu juga tidak bisa ditiru oleh siapapun saking mewahnya seperti itu. Nah, kemudian setelah itu pun Buddha kembali meditasi ke jalan yang benar, tidak menyiksa diri,
Jadi itu meditasinya itu lebih ke yang mengarah kepada pernapasan, fokus kepada satu objek kayak gitu. Jadi tidak berlebihan lagi. Nah, kemudian sepanjang perjalanan Buddha ingin mencapai kebudaan itu meditasi, adapun mara yang datang mengganggu. Mara itu kayak makhluk-makhluk alam setan, iblis, hantu kayak gitu, datang mengganggu Buddha, mengganggu konsentrasinya. Namun juga akan karena cinta kasih Buddha yang begitu kuat, mara tersebut bisa semua dikalahkan oleh sang Buddha gitu. Kemudian juga ada salah satu dewa yang turun dari langit untuk membantu Buddha, yaitu menggunakan rambutnya, kemudian menurunkan tsunami yang begitu besar sehingga menghanyutkan seluruh mara kayak gitu. Jadi sepanjang perjalanan Buddha mencapai kebudaan pun banyak sekali rintangan-rintangan yang harus dilewati, dan itu sama sekali nggak mudah. Nah, kemudian pada saat itu Buddha pun mencapai kebudaan, yaitu di Buddha Gaya, mencapai kebudaan, akhirnya mencapai penerangan sempurna. Nah, kemudian pada saat itu Buddha tidak mau membabarkan dharmanya, karena dia merasa sulit untuk dipahami oleh orang biasa. Namun turunlah Brahma Sahampati yang mengatakan kepada Buddha gitu, memohon bahwa masih terdapat debu kotoran di dalam hati manusia dan para dewa. Jadi pada saat itu Buddha berpikir baiklah dia akan membabarkan dharma tersebut. Nah, kemudian dia pun membabarkan pertama kali di Taman Rusa Isipatana. Itu pertama kali juga roda dharma diputar. Jadi di Taman Rusa Isipatana itu pertama kali Buddha membabarkan dharma kepada orang banyak. Nah, kemudian pada saat membabarkan itu ada golongan tua yang tidak ingin mendengarkan Pangeran Siddhartha karena merasa dia lebih muda, jadi kayak kita itu lebih tua, ngapain dengerin dia gitu. Kemudian pada saat itu Buddha untuk meyakinkan mereka, Buddha pun menunjukkan beberapa kesaktian yang dia punya. Dia tunjukkan, nah kemudian membuat mereka itu sadar bahwa oh iya, kita harus dengerin dia karena dia Sang Buddha itu adalah orang yang suci dan sempurna kayak gitu. Jadi kemudian Sang Buddha juga mengatakan kepada murid-muridnya, kesaktian itu bukan untuk dipamerkan atau apapun, tapi ketika ada hal mendesak yang memang kita membutuhkan orang untuk yakin kepada Buddha Dharma, ketika kita punya kesaktian itu kita bisa tunjukkan ke mereka supaya timbul keyakinan kayak gitu. Nah, kemudian pada saat itu pun singkat cerita Sang Buddha memutuskan untuk parinibbana 3 bulan lagi. Nah, kemudian pesan ini disampaikan Buddha kepada Biku Ananda, yaitu biku senior yang sangat hormat kepada Buddha dan selalu melayani Sang Buddha gitu. Nah, kemudian pada saat itu kesalahan Ananda adalah Ananda tidak mengerti maksud dari Buddha ini, bahwa dia itu ingin parinibbana. Coba aja kalau misalnya Ananda kemarin bilang kepada Buddha kayak, coba Buddha kamu kayak tinggallah di dunia ini lumayan lama lagi ya, mungkin kita sekarang akan bisa melihat Buddha, namun itu semua sudah berlalu. Jadi ya Buddha parinibbana akhirnya. Nah, sebelum parinibbana itu Buddha sempat pergi untuk menerima persembahan untuk terakhir kalinya dari umat, yaitu makanan, dan makanannya itu hanya boleh dimakan oleh Buddha dan tidak boleh dimakan oleh yang lainnya, oleh anggota sangha yang lain. Jadi itu makanan terakhir untuknya. Kemudian pada pertengahan jalan Sang Buddha pun haus, juga meminta air kepada Ananda itu sebagai minuman terakhir yang akan diminum oleh Buddha. Kemudian sampailah di Kusinara, Buddha pun berbaring menghadap ke kiri. Kemudian Sang Buddha pun menutup usianya di sana. Kemudian sontak semua dewa pun turun ke sana bersedih atas meninggalnya Sang Buddha, parinibbana Sang Buddha. Kemudian yang hebatnya lagi, bayangan pohon jambu itu tetap menutupi Sang Buddha gitu, jadi nggak bergeser. Kemudian turunlah juga semerbak-semerbak surgawi pada area Sang Buddha parinibbana. Jadi itulah akhir dari cerita riwayat Sang Buddha. Jadi bisa kita lihat untuk dia mencapai impiannya itu sendiri, banyak sekali pengorbanan yang harus dia lakukan gitu. Mulai dari meninggalkan keluarga, terus meninggalkan semua harta-harta yang dia punya, pokoknya diganggu sama orang untuk mencapai impiannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang telah dilewati oleh Sang Buddha kayak gitu. Apakah Saudara Chandra ada yang ingin ditanyakan? Sebelumnya terima kasih ya kepada Saudara Alvino yang sudah menjelaskan mengenai sejarah lahirnya Pangeran Siddhartha. Terus dampaknya itu kan mungkin ada lahirnya agama Buddha ya pada awal itu. Iya. Jadi ada pun pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Menurut Saudara Alvino tuh Pangeran Siddhartha itu orang yang bertanggung jawab nggak sebagai ayah atau kepala keluarga? Kemudian kan tadi Saudara Alvino sudah menjelaskan nih
Pangeran Siddhartha meninggalkan meninggalkan Istana. istri dan anaknya untuk menjalankan impiannya. Itu saja sih pertanyaan. Oke. Jadi kalau dibilang Pangeran Siddhartha itu bertanggung jawab atau tidak, jadi kayak gini. Yang kita harus pahami adalah yang pertama dari sisi peramal. Peramal meramalkan bahwa yang pertama Sang Buddha, Pangeran Siddhartha akan menjadi raja, atau yang kedua menjadi Buddha. Nah, kemudian di sana kan Pertapa Asita yakin bahwa nih Sang Buddha itu memang merupakan calon Buddha. Jadi dia udah wajib jalannya itu menuju ke Buddha. Apapun yang akan terjadi, dia tetap akan menjadi Buddha. Nah, kemudian pada saat itu kan memang yang menyuruh menikah itu adalah ayahnya, yaitu Raja Sudodana, yang menyuruh Pangeran Siddhartha untuk memilih perempuan untuk menikah. Nah, setelah itu mereka kan menikah, punya anak. Nah, kalau kita lihat dari bertanggung jawab atau enggak, kalau dari sisi Pangeran Siddhartha yang memang udah diramal menjadi Buddha, itu Pangeran Siddhartha tidak bisa dibilang dia tidak bertanggung jawab, karena emang dari masa depan dia sendiri, dia tetap harus menjadi Buddha. Seharusnya dia tidak melewati fase menikah ini. Namun karena disuruh oleh ayahnya, makanya dia menikah. Jadi kayak gitu. Jadi ketika dibilang dia manusia biasa, iya, dia itu tidak bertanggung jawab. Namun ketika kita lihat dari sisi Pangeran Siddhartha, dia itu bertanggung jawab. Dia itu sama sekali kayak nikah itu bukanlah pilihan hidupnya seharusnya gitu. Namun ada orang lain yang mengatur dia untuk menikah seperti itu. Dan ini juga pertanyaan sebenarnya ada juga ditanyakan di kelas aku kemarin, dan ya kira-kira jawab aku tuh kayak gitu. Jadi kalau dilihat dari orang biasa tidak bertanggung jawab, cuman kalau dilihat dari masalah Pangeran Siddhartha, itu Pangeran Siddhartha tidak bisa dikatakan dia itu tidak bertanggung jawab seperti itu. Baik sih, terima kasih sih atas penjelasannya ya mengenai jawabannya. Menurut saya sih itu udah sangat jelas banget ya. Apalagi kan Pangeran Siddhartha itu kan juga menjalani keinginan dari ayahnya. Apalagi kan dalam Sila Dhamma itu kan kita harus menghormati orang tua sendiri kan. Betul. Oke. Oke, baiklah. Mungkin itu akhir dari diskusi kita hari ini ya. Semoga bisa menambah pengetahuan kita satu sama lain. Dan terima kasih untuk Ibu Dwi Santi yang sudah menonton video ini dan memberikan nilai kepada saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Terima kasih waktunya untuk Chandra Saputra untuk bisa berdiskusi dengan saya hari ini. Terima kasih. Akhir kata, Namo Sang Hyadi Budaya, Namo Buddhaya.